Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Sarul Januar Saputra 2004 011 40081 dari kelas PGSD angkatan 2020. Di sini saya akan memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan, yaitu mereview ulang materi-materi yang telah diberikan oleh Bapak Ludovicus Bomans SPD MPD. Materi yang ke-1 yaitu tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana atau mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, dan kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan baik dalam dirinya, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Menurut Sudijarto, berpendapat bahwa pengertian pendidikan kewarganegaraan ialah pendidikan politik yang bertujuan demi membantu peserta didik agar menjadi seorang warga negara yang memiliki pengetahuan politik secara dewasa serta mampu berpartisipasi dalam membangun sistem politik yang demokratis. Pendidikan kewarganegaraan selalu berubah-ubah karena pendidikan tersebut menyesuaikan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, tuntutan kebutuhan masyarakat, perubahan kurikulum, dan masih banyak lagi. Jadi wajar saja istilah dan materi dalam pendidikan kewarganegaraan selalu berubah-ubah. Selanjutnya materi yang kedua, yaitu tentang identitas nasional. Konsep identitas nasional berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri atau tanda. Sedangkan nasional merupakan gambaran akan identitas yang melekat pada diri seseorang atau suatu kelompok. Dari pengertian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, seperti Indonesia, di mana identitas nasional Indonesia mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada era globalisasi saat ini, menjadi tantangan tersendiri untuk identitas nasional. Maka dari itu, sebagai bangsa yang baik, identitas nasional tersebut tetap harus dijaga. Identitas nasional memiliki tujuan dan fungsi sebagai berikut. 1. Yaitu sebagai alat pemersatu bangsa. 2. Sebagai pembeda dengan bangsa lain. 3. Merupakan landasan negara. Selanjutnya, materi yang ketiga, yaitu materi tentang integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Menurut Howard Friggins, integrasi nasional merupakan penyatuan bagian yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih utuh dan memadukan seluruh masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Dalam ilmu sosiologis serta dari sudut analisis struktural, integrasi nasional dari berbagai sistem pada dasarnya mempunyai 3 sifat, yakni integrasi normatif, integrasi fungsional, integrasi koersif.
Integrasi normatif yaitu suatu ikatan sosial yang terjadi karena adanya suatu kesepakatan terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar. Integrasi fungsional yaitu suatu ikatan sosial yang didasarkan pada situasi saling ketergantungan fungsional antar unsur satu dengan yang lainnya. Integrasi ini lebih berdimensi pada ekonomi. Integrasi koersif yaitu suatu ikatan sosial yang terjadi karena adanya kekuatan yang memaksa. Integrasi ini dapat dimasukkan dalam dimensi politik. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.